dan kita akan menjelaskan gambar rancangan prototipe kita. Dimulai dari latar belakang. Aquacultur Indonesia sangat penting untuk ketahanan pangan nasional, namun menghadapi tantangan seperti pengelolaan kualitas air, pakan, dan kesehatan ikan yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan. Teknologi IoT dan AI menawarkan solusi dengan pemantauan kualitas air secara real-time, pemberian pakan otomatis, deteksi penyakit dini, dan pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional di produktivitas aquacultur, sekaligus mendukung keberlanjutan industri perikanan di Indonesia. Tujuan merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring dan manajemen aquacultur cerdas berbasis IoT dan AI yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perikanan. Selanjutnya ada inovasi teknologi, yakni ada PAD, ada monitoring multi parameter real-time, ada smart feeding system, ada AI predictive analytics, dan ada user interfaces integrasi. Selanjutnya ada metode implementasi, yakni fase 1 persiapan sekitar 1-2 bulan, survei lokasi, identifikasi kebutuhan, pengadaan hardware dan pembentukan tim. Fase 2 pengembangan, yakni 3-6 bulan, perakitan sensor, pengembangan firmware, setup, pelatihan modul AI, pengembangan UI, dan integrasi sistem. Fase 3 development 7-8 bulan, instalasi sistem di kolam pilot, kalibrasi, pelatihan pengguna. Fase 4 operasi dan evaluasi sekitar 9-12 bulan, yakni pengumpulan data, fine tuning AI, evaluasi performa, kepuasan pengguna, dan dokumentasi. Nah, di sini ada metode evaluasi. Yang pertama akuransi sensor, uji akuransi sensor, pengukuran manual atau mingguan. Yang kedua produktivitas, perbandingan kolam dengan sistem PX kolam kontrol. Yang ketiga kepuasan pengguna, survei kepuasan pengguna atau bulanan. Yang keempat analisis ROI berdasarkan data 6 bulan operasi. Dan di sini ada dampaknya ada dua. Yang pertama dampak teknis, monitoring akurat 24/7 tanpa intervensi manual. Yang kedua respons tim, deteksi masalah 95%. Yang ketiga prediksi akurat kondisi air H+1. Yang kedua dampak ekonomi, yang pertama pengurangan biaya pakan 15% sampai 25% dengan anggaran 5-8 juta per tahun atau kolam. Kedua peningkatan produktivitas 20-30%. Yang ketiga pengurangan mortalitas ikan 10-15%. Yang keempat tercapai dalam 18-24 bulan. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Yang pertama transfer teknologi ke 20-30 budidaya lokal. Yang kedua peningkatan skill digital ke budidaya tradisional. Yang ketiga menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat model replicable untuk 500 lebih kolam di Jawa Timur. Untuk dampak lingkungannya sendiri yaitu yang pertama pengurangan pemborosan pakan. Yang kedua penggunaan energi lebih efisien atau solar power. Yang ketiga kualitas air terjaga optimal. Untuk selanjutnya target capaiannya produktivitas sekitar 15 dengan target selama 6 bulan 18-30, target 1 tahunnya 20-22. Survival rate-nya 75 dengan targetnya 6 bulan 85, target 1 tahun 90. FCR dengan baseline 1,5, target 6 bulan 1,3, target 1 tahun 1,2. Biaya operasional juta per panen itu 30 dengan target 6 bulan 25, target 1 tahun 23. Keuntungan bersihnya 20 dengan target 6 bulan 28, target 1 tahun 32. Kesimpulannya, sistem monitoring aquacultur berbasis IoT dan juga AI memantau kualitas air dan kesehatan ikan secara real time, serta mengoptimalkan pemberian pakan otomatis. Sistem ini meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga menurunkan biaya serta risiko kematian ikan. Kontrol dan
Pemantauan dapat dilakukan jarak jauh melalui aplikasi sehingga usaha budidaya menjadi lebih mudah dan juga berkelanjutan. Selanjutnya kita akan menjelaskan hasil gambar rancangan yang kita peroleh. Dan di sebelah sisi kiri ada unit sensor di kolam yang dapat mengukur 5 sensor utama, yaitu suhu air, pH, DO, turbinitas, dan amonia. Yang kedua ada sistem komunikasi data. Data dari sensor dikirim setiap 1-5 menit melalui koneksi wireless ke sistem cloud. Ini memungkinkan pemantauan real time tanpa harus datang ke kolam. Yang ketiga, smart feeding system. Di kolam ini juga terpasang feeder otomatis yang dikendalikan oleh sistem AI. Sistem ini menggunakan algoritma deep learning untuk menentukan waktu pemberian pakan yang tepat, menyesuaikan jumlah pakan berdasarkan kondisi air dan cuaca, menghemat pakan hingga 15-25%. Yang keempat ada aerator otomatis. Aerator otomatis yang dikontrol dengan aerator otomatis yang bisa dikontrol untuk menjaga kadar oksigen di air tetap optimal, terutama saat sedang beliau mendeteksi kadar oksigen rendah. Yang kelima ada cloud server atau air processing. Ini semua data yang dimasukkan di cloud menggunakan beberapa model AI. Yang pertama LSTM untuk memprediksi kualitas air dengan akurasi lebih dari 85%. Isolation Forest untuk mendeteksi anomali. CNN Richness 50 untuk mendeteksi 8 jenis penyakit dan dengan akurasi lebih dari 90%. Yang keenam ada user interface. Yang pertama dashboard web digunakan untuk grafik real time secara parameter air, status kondisi kolam, riwayat data historis, rekomendasi hasil dari AI, dan kontrol manual untuk feeder dari aerator. Yang kedua, aplikasi mobile ini digunakan untuk membuat aplikasi pos saat ada masalah dan kalau jarak jauh kapan saja di mana saja, serta monitoring putih kolam dalam satu aplikasi. Jadi kalau roda sistemnya ini, yang pertama sensor di kolam mengukur kondisi air setiap 5 menit. Yang kedua, data dikirim dari cloud ke AI. Yang ketiga, AI menganalisis dan memprediksi serta mendeteksi anomali. Yang keempat, sistem memberikan rekomendasi atau aksi otomatis. Yang kelima, pembudidaya memberi notifikasi dan bisa monitor lewat dashboard. Yang keenam, jika diperlukan, pembudidaya bisa melakukan kontrol manual secara jarak jauh. Semua ini terintegrasi dalam satu ekosistem yang membuat pengelolaan aquaculture jauh lebih efisien dan produktif. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.